Oke, masih bareng gua Big Nick di Big Nick Fisik. Gua sekarang lagi sama Tante Yani. Ini adalah seorang ibu yang sedang merindukan anaknya yang bernama Niki Antonius. Beliau sudah 6 tahun tidak berjumpa dengan anaknya. Tidak berjumpanya cukup lama, tapi 6 tahun itu mereka lost contact. Kebetulan Tante Yani menghubungi kami, akhirnya kita adakan acara podcast ini supaya beritanya tersebar sampai ke Niki, mudah-mudahan ya. Tapi sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, seperti yang tadi gue bilang, gue sekarang lagi bareng sama Tante Yani. Halo Tante Yani. Halo. Tante Yani ini, gue nggak kenal Tante Yani. Tante Yani datang ke sini bareng teman-teman gue yang bilang ke gue nih, Tante Yani itu adalah sosok ibu yang sedang merindukan anaknya yang bernama Niki Antonius ya Tante ya. Tante, bisa cerita dulu nggak dari awal si Niki itu lahir tahun berapa Tante? 1979. 1979 di Jakarta. Lahir di Jakarta, di Indonesia ya berarti? Iya, Tante, di ya? Indonesia. Terus dari lahir tuh Niki berapa lama di Indonesia nih Tante? Sampai kelas 6 SD. Sampai kelas 6 SD di Santa Maria. Santa Maria, Jakarta. Cirebon. Santa Maria Cirebon. Oke. Setelah Niki sekolah di sini sampai kelas 6 SD, terus Niki Tante cerita tadi pindah ke Singapura. Ke Singapura. Di Singapura dia sekolah di Saint Joseph sampai lulus Sec 4. Sec 4 berarti tahun berapa tuh? Sekitar tahun 95-an lah ya. Iya. 95-an ya. 95 ya, 95 sekitar tahun 95-an. Iya, 95. Terus Niki kemana tuh Tante dari Singapura? Ke Australia langsung ambil pre-uni. Australia ambil pre-uni. Iya, lalu tahun kedua dia udah bisa kuliah. Tahun kedua kuliah. Kuliah di mana tuh Tante Niki? Aduh, Mas Pam, itunya tuh nggak dibawa ya itunya, diplomanya. Oh, diplomanya nggak dibawa, nggak apa-apa Tante. Yang penting Niki kuliah di Australia judulnya. iya. Sampai Niki kerja di sana ya? Iya, sampai di university ini dia Iya. terakhir. Ini tempat kerja ya Tante ya? Enggak, di university-nya ada university-nya tuh. Oh. Nih, ini Master of Information Technology. Oh. Di sini. Berarti Niki kuliah di Master of Information Technology 2011. Kelulusan 2011. Lulusan 2011. Dan dia lulusnya cum laude. Lulus cum laude. Oke. Terus Niki selesai dari sini kerja deh ya Tante ya? Kerja di Netmap. Di Netmap. Oke. Netmap. Terus setelah itu dia mencari-cari, ketemulah di Government Health. di Government of Health. Iya, Okay. Government of Health yaitu perusahaan dari pemerintah Australia. Perusahaan pemerintah Australia. Di Canberra, bukan di Sydney. Oh, di Canberra Di ya. Canberra. Bukan di sininya ya. Bukan, karena Canberra sudah menjadi ibu kota dari Iya. Australia. Sehingga pemerintahan semua adanya di sana. Setelah itu Tante setelah bekerja Niki di sana, Tante masih komunikasi? Masih bagus komunikasi ya, 3 minggu, 1 bulan, lama-lamanya 2 bulan, masih bisa komunikasi. Okay. Jadi Niki ini kerja di Departemen Of Health. Government Department of Health di Canberra, Australia. Oke, setelah Tante tuh dulu sering komunikasi banget sama Niki? Iya, sering. Dari mulai sekolah, Iya. kuliah, Iya. sampai dia kerja pun Iya. masih komunikasi? Masih komunikasi dengan baik. Tante terakhir ketemu Niki tahun berapa ya Tante? 98 mungkin.
98. Ketemu wajah ya 98. Ketemu wajah, artinya ketemu fisiknya. Iya, 98. fisik 98. Oke, dari 98 setelah ketemu wajah itu, Tante nggak pernah ketemu lagi sama yang namanya Niki? Enggak, ketemunya via telepon. Ketemunya via Masih telepon. komunikasi melalui telepon sampai 2015. Nggak, maksud saya gini, Tante itu ketemu Niki secara fisik, Iya. itu kan tahun 98. Jadi setelah dari tahun 98 sampai tahun 2015, Tante itu hanya by Phone. phone. Oke. Iya. Nah, by phone itu Tante lakukan seberapa sering tadi ya? 2 bulan sekali? Iya. 3 minggu sekali? Dan Niki Iya. selalu kontak? Ya, selalu kontak. Tapi Niki nggak pernah pulang lagi setelah 99 itu nggak pernah? Enggak. Oke. Terakhir kehidupan Niki di Australia sama siapa Tante? Dia sendiri. Sendiri. Dari mulai Singapura dia sendiri? Sendiri juga. Sampai ke Australia dia sendiri? Sendiri juga. Artinya nggak ada sanak saudara di sana? Tidak. Oke. Usaha apa sih Tante yang Tante pernah lakuin untuk bisa ketemu sama Niki ini Tante? Saya pernah ke Canberra sendiri dan saya datang ke perusahaan Government of Health ya. Oke. Nah, saya tidak bisa menemui Niki, tapi saya ditemui oleh PR daripada perusahaan itu. Temui oleh PR-nya saja? Iya, dan dikatakan bahwa Niki full meeting today. Full meeting today, artinya tidak bisa ditemui? Tidak bisa ditemui. Tante ke Canberra sendiri? Dengan anak saya yang kecil. Dengan Adiknya Niki. Adiknya Niki. Oke. Waktu Tante ke sana tuh berarti tahu betul kalau Niki itu bekerja di situ. Iya. Oke. Terus yang Tante lakukan selain datang ke perusahaan itu, ke departemen itu, apa Tante? Untuk bisa ketemu Niki ini? Ya, pokoknya seperti dihalang-halangi. Seperti dihalang-halangi. Iya, seperti dihalang-halangi, sehingga saya juga merasa aneh gitu. Kenapa orang saya ibunya, lalu dia di PR-nya nanya, apa buktinya kamu itu ibunya Niki? Saya tunjukin paspor saya. Saya tunjukin paspor saya ya, karena saya cuma bawa paspor kan, nggak usah bawa KTP gitu. Nah, tunjukin paspor saya, dia baca. Oh iya betul katanya, kamu ibunya ya katanya. Iya. Nah lalu ya tetap tidak bisa ditemui. Oke. Walaupun Tante waktu itu sama adiknya. Iya, iya. Ada pertanyaan nggak yang muncul dari adiknya Niki ke? Ya aneh, sama-sama keanehan gitu loh. Dan saya juga pada saat itu udah say goodbye gitu sama PR-nya. Saya juga nggak mau lama-lama lah, kalau memang yang nggak bisa ditemuin ya udahlah. Saya merasa gelisah. Lalu saya keluar itu di depan gedungnya itu saya tunggu 2 jam lebih. Tapi Niki nggak muncul juga? Enggak juga. Besoknya juga saya ke situ lagi. Yeah. Kebesokannya, karena saya di Canberra itu bermalam sampai 3 malam. 3 malam. Saya besoknya ke situ lagi, tapi saya tidak berusaha untuk masuk, toh pasti akan nihil juga gitu loh. Sehingga saya hanya dari luar berharap saya bisa bertemu Niki gitu loh. Tante nih, Niki itu lost contact 2015. Iya. 2015 bulan apa kira-kira Tante? Desember 2015. Terus Tante ke Canberra tahun 2016. 16 bulan apa kira-kira Tante? Agustus. Berarti artinya dari Desember nggak kontak itu ke Agustus sekitar 8-9 bulanan lah ya Tante Iya. ya. Berarti karena sudah 8-9 bulan nggak kontak Tante berupaya untuk datang ke sana. Iya. Terus Tante pernah datang ke kepolisian sana mungkin? Udah, saya report polis di sana, lalu dikatakan bahwa ini anak ibu bukan dikatakan sebagai anak-anak lagi, karena ini sudah umur dewasa. Sehingga jadi bagaimana coba polisinya mau bantu. Polisinya benar-benar mau bantu. Dia cari di komputer itu
dari kecelakaan jalan raya dari tahun 2016 itu sampai dengan tahun yang pada saya 2016. Pada saat Tante datang Iya, ya? tidak ada. Dicari nama Niki, tidak ada. Kecelakaan laut, tidak ada. Demikian juga kecelakaan udara, tidak ada. Terus upayanya? Mungkin apa, meninggal tanpa nama. Ada juga reportnya di kepolisian itu, meninggal tanpa nama gitu, ya tanpa identitas gitu. Tapi nggak ada juga. Nah, jadi saya juga bingung ya. Saya juga pernah menulis surat langsung sama Pak Jokowi. Ditanggapi nggak Tante? Jadi saya waktu nulis surat itu langsung dioperkan kepada Ibu Retno. Ibu Retno, oke. Nah, Ibu Retno Menlu. Iya, Menlu. Nah, lalu berapa bulan itu? 1 bulan lebih, 1 bulan. Itu bulan apa Tante? Tahun berapa? Tadi ada tanggal. Saya ingat Tante aja. More or less kira-kira. Ya sepulangnya dari sana aja. Oh, 2016. 2017-an mungkin ya. 2017. Nah, Pak Jokowi menjabat. Ya, menjabat. Sudah 2017 sudah menjabat. Iya. Nah, itulah. Nah, saya udah tulis surat sama Pak Jokowi, lalu dilempar ke Ibu Retno, dan 1,5 bulan apa antara 2 bulan itu sekretarisnya Ibu Retnonya yang menghubungi saya via telepon, karena saya cantumin sih nomornya. Ya, artinya surat Tante itu direspon dong? Iya, dijawabnya bahwa nama Niki sudah bukan menjadi warga negara Indonesia. Sudah menjadi warga negara Australia. Tapi ada dong berarti. Iya. Ya berarti ada kan? Iya, dijawabnya begitu. Sehingga bukan ranahnya orang Indonesia lagi katanya yang mencari Niki di sana. Saya juga bingung mau cari yang bagaimana, kemana lagi ini. Ya. Tapi kalau yang saya lihat di sini, Niki itu bukan orang sembarangan loh. Di sini tertera Niki is the director analytic with the Australian Government Department of Health. Jadi emang jabatannya si Niki ini emang punya jabatan gitu, orang yang menurut saya punya pengaruh di sana. Betul. Di departemen ini gitu Tante. Jadi mungkin saya sih lebih kepada menyentuh Niki kalau memang rindu pada ibumu. Ini ibunya ada di sini bareng sama gua. Tante Yani udah 6 tahun dia lost contact sama lu nih, sama Niki nih. Mudah-mudahan kalau lu sampai ngelihat acara podcast gua ini, ya harapan gua sih lu bisa kontak sama nyokap lu di sini. Karena Tante Yani ini benar-benar dari tadi di belakang layar kita, di belakang kamera kita juga menceritakan begitu luar biasa kerinduannya sama anaknya gitu, yang namanya ibu. Mana ya Tante? Iya. Yang nggak kangen sama anaknya ya Tante ya. Harapan Tante apa sih Tante? Ya, saya sih hanya pingin mengetahui keberadaannya di mana, lalu memang kondisinya sehatkah, masih bisa berkomunikasi dengan saya sebagai ibunya yang sudah mengandung 9 bulan gitu. Kalau Tante ketemu sama Niki nih, iya, atau Niki lihat acara kita nih Tante, iya, apa yang mau Tante sampaikan? Ya, Nik, udah terlalu lama Niki silent sama Mami. Cobalah nih kontak Mami. Niki mesti tahu kondisi Mami, yang walaupun Mami tidak kurang apa-apa, Mami tidak minta apa-apa, tapi ya adalah tali kasih, silaturahmi sama grandma juga nih. Oh, grandmanya masih hidup? Masih. Grandma sekarang udah usia 99. Yudet sudah meninggal nih. Niki kan tidak tahu. Pada saat Mami datang ke government Niki di sana di Canberra, itu Mami ngasih tahu sama PR-nya bahwa
Papahnya udah nggak? Papinya itu sedang dalam kondisi sakit. Oh, papinya sakit. Iya, tapi dia tidak mau Nggak tahu. digubris ya? Oh iya, seperti tidak punya hati. Jadi bagaimana ya? Begitulah. Gue jadi nggak bisa ngomong nih bro. Karena yang namanya orang kangen sama orang tua, orang tua kangen sama anak tuh sulit diungkapkan dengan kata-kata ya. Iya. Ya. Tidak terurai. Tidak terurai, betul. Ya tadi gue sih sekali lagi harapannya sama Niki kalau sampai dengar acara kita, lihat acara kita, ya bisa ngubungin maminya di sini. Mami sekarang tinggal di Cirebon ya Tante Yani? Iya. Maminya ada di Cirebon, lo datengin deh. Dan dia Niki pernah janji, Mam, ntar kalau Yosi adiknya, Yosi merit, Niki pasti datang Mam, untuk berdiri di samping Mami. Tapi mana nggak ada, beritanya pun enggak, Nikinya juga nggak datang. Yosinya sampai sudah nikah? Udah. Tahun berapa Tante Yosi nikah? Tahun yang lalu, Desember. Tahun yang lalu ya? Ya buat ini juga buat teman-teman di pemerintahan, di kepartaian, teman-teman organisasi gua yang lain, kalau memang punya channel, punya link yang menuju ke sana, government Australia, tepatnya di Canberra ya Tante ya, Iya. Department of Health. Ya mudah-mudahan bisa ikut membantu mempertemukan Tante Yani dengan Niki nih, sang anak. Ya gue harap sih dengan acara ini, gue berharap banget ya Tante datang ke sini, bikin acara ini, kita siarin langsung kemana-mana, Tante bisa akhirnya nih Harapannya. bisa bertemu dengan Niki. Iya. Gue nih sampai merinding sumpah nih bro. Kalau bener-bener Tante Yani sampai bisa ketemu anaknya gara-gara podcast gue, wah Hebat. keren banget lah ya Tante ya. Keren. Nanti Tante selamatan ya. Iya dong. 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Lo lihat ya, Tante Yani ini termasuk ibu yang tegar loh kalau gue lihat ya. Maksudnya sepintas ini Tante Yani itu sebenarnya kalau gue lihat dari raut mukanya tuh nyimpen banyak kesedihan dan rasa rindu sama anaknya, Nyimpen beban. nyimpen beban yang cukup berat ya Tante ya. Tapi di depan gua tadi sebelum masuk kamera nih, sebelum on air, Tante ini termasuk ceritanya tuh tegar ya Tante ya, lancar ya Tante ya. Masih bisa senyum tuh, itu senyum buat Niki tuh sebenarnya. Iya memang. Tante ada lagi nggak yang mau disampaikan? Nggak ada, udah cukup saya rasa. Harapan saya sih hanya saya mungkin masih bisa. Ya umur saya kan udah nggak muda nih ya. Iya. Umur semua di tangan Tuhan. Betul. Tapi kan kita tidak tahu di usia senja saya masih bisa dipertemukan oleh Niki. Gitu harapan saya. Iya. Jadi sekali lagi buat semua teman-teman gua yang melihat acara ini, podcast ini, sebarkan sebanyak-banyaknya ke link yang lu punya. Syukur-syukur link lu yang langsung ke pemerintah Australia. Jadi Tante Yani harapannya adalah di usia senjanya, di usia tuanya, paling tidak bisa bertemu dengan anaknya yang 6 tahun ini udah lost contact. Ya Tante ya? Belum tua sih, senja. Belum tua ya, Belum senja tua, ya? senja. Kan senja ya Tante ya? Iya. Kalau tua itu udah malam. Tante hobi bercanda juga ternyata. Oke, di sela-sela kesedihan Tante nih masih bisa keluarin joke-joke yang oke lah Tante. Oke Tante, nggak ada lagi yang mau disampaikan benar? Enggak. Yakin? Yakin. Cuman harapannya sudah disampaikan? Udah. Baik, teman-teman Biknik Bisik, untuk semua viewernya, itu tadi bincang-bincang gua bareng Tante Yani. Mudah-mudahan acara ini bisa lu share dengan keikhlasan hati. Kita bantu sama-sama Tante Yani untuk bisa ketemu lagi sama anaknya yang sudah bertahun-tahun gak ketemu,
Dan harapan gue juga pemerintah daerah Cirebon, Pak Bupati melalui perangkatnya, Gubernur Pak Ridwan Kamil mohon dengan sangat, dan Pak Jokowi selaku Presiden Indonesia, walaupun tadi menurut Tante Yani si Niki Antonius ini menurut info Ibu Menlu pada saat itu sudah tidak lagi menjadi warga Indonesia tapi sudah bagian dari warga Australia. Harapan saya dan Tante Yani cuman ingin dipertemukan. Iya. Tidak ingin Niki itu harus kembali ke Indonesia Tidak. atau stay di sini, enggak. Cuman ingin dipertemukan, komunikasi yang baik, lancar ya Tante Iya. ya, antara ibu dan anak. Mungkin itu harapan kami. Gitu ya Tante ya? Iya. Kita cukupkan Tante? Cukup. Cukup. Oke, kalau Terima cukup kasih banyak. teman-teman Piknik Bisik, sampai ketemu lagi. Dan acara ini memang acara yang berbeda, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengulurkan tangannya, mainin jarinya. Yuk kita bantu Tante Yani untuk bisa ketemu anaknya. Sampai ketemu lagi bareng gua Piknik Bisik di episode selanjutnya.